Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali terkoreksi turun 1% lebih ke angka 7.628. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa beberapa saham terpantau hari ini malah rebound dan naik lumayan tinggi walaupun IHSG turun dalam. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang masih melanjutkan uptrendnya, hari ini masih naik sangat tinggi karena memang mulai ekspansi ke sektor emas. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Indi yang bisa kita lihat hari ini kembali naik tinggi 14% lebih ke harga 1.895. Cara pergerakan Indi mulai oke pada saat naik tinggi tanggal 3 September kemarin. Setelah naik tinggi bisa kita lihat Indi memang kesulitan untuk break 1.700 dan terkoreksi. Koreksi ini koreksi wajar, Indi belum sempat kembali ke 1.500, baru di sekitar 1.565. Keesokan harinya, pada hari Senin, Indi berhasil naik, hari ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi menarik untuk Indi, cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend. Salah satu sentimen kenaikan tinggi Indi, karena memang Indi saat ini mulai ekspansi ke sektor emas. Jadi bisa kita lihat di sini. Rally harga emas ke rekor tertinggi menjadi bahan bakar ekspansi emiten tambang di tanah air yaitu Indi. Bisa kita lihat di sini, di tengah rally harga emas, Indi mengucurkan belanja modal jumbo untuk mengembangkan proyek awak emas dengan kapasitas produksi 100 sampai 120 ribu ons emas per tahun. Dan bisa kita lihat, langkah tersebut dapat menjadi katalis positif bagi prospek saham Indi. Perusahaan berpotensi mendapatkan tambahan sumber pendapatan dari tambang emas di luar bisnis batubara. Jadi saat ini, Indi jojoran untuk ekspansi ke sektor emas karena harga emas saat ini naik lumayan tinggi. Dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini, Indi juga ikutan naik tinggi seperti saham-saham lain di sektor emas. Dan jika kita perhatikan broker summary, satu minggu ini asing sudah mulai masuk, 2 hari terakhir bisa kita lihat asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 14% ini juga terpantau ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar, tapi minimal masih ada akumulasi. Sehingga tuh India apabila teman-teman sebelum sudah punya, maksudnya saat masih sangat layak untuk di hold. Kenaikan hari memang belum mengkonfirmasi 1.700 dan 1.800 terlewati, tapi cara pergerakan, maksudnya teman-teman bisa jadikan 1.700 untuk trailing stop saat ini. Selama Indi tidak turun 1.700, cara pergerakan belum ada tanda-tanda untuk patah tren, masih ada potensi saya lihat Indi untuk kembali naik mengetes resisten psikologis saat ini di harga 2000. Indi akan menarik apabila berhasil break 2000. Karena cara pergerakan untuk tren jangka menengah akan lebih oke lagi. Karena kedepannya 2000 akan berubah menjadi support psikologis. Dan Indi berpotensi menuju target berikutnya di 2200 apabila berhasil break harga 2000. Tapi untuk minggu ini saya lihat Indi masih ada potensi untuk mengetes harga 2000. Jadi untuk yang sudah punya, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Dan sekarang kita akan coba update lagi pergerakan dari saham NCKL. NCKL hari ini juga masih lanjut naik 5% lebih ke 1140. Bisa kita lihat di grafik cara pergerakan, NCKL secara tren masih bergerak sangat uptrend setelah sebelumnya berhasil break garis EMA 50 150. Jadi bisa kita lihat pada bulan Juli break garis EMA 50. Setelah itu akhir Juli berhasil break garis EMA 150. Setelah itu bisa kita lihat NCKL terus bergerak uptrend. Sempat sideways di sekitar harga 1000 dan 1030, tapi setelah berhasil break bisa kita lihat NCKL masih melanjutkan uptrendnya. Saat ini NCKL mencoba untuk break 1150. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk NCKL, bisa kita lihat di sini. Ini juga sama, asing juga 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk NCKL apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak coba di hold. Karena memang sebelumnya di akhir Agustus kami update lagi pergerakan dari saham NCKL. Karena terpantau ini masih ada akumulasi. Dan saat ini memang sudah mencapai target terdekat di 1150, tapi menurut saya masih menarik coba di hold. Bisa jadikan 1080 atau 1000 untuk trailing stop. Dan karena masih ada akumulasi, saya lihat NCKL masih ada potensi untuk break 1150 ini menuju target berikutnya sekitar 1230 sampai 1250 untuk target berikutnya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang, walaupun memang masih ada potensi untuk break 1150. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Harta Dinata. Untuk Harta Dinata minggu ini kami masukkan ke watchlist karena pada perdagangan hari Kamis walaupun terkoreksi terpantau ada akumulasi. Saat ini bisa kita lihat memang sudah naik mengetes harga 900 sampai 920, tapi secara candle hari ini tidak oke.
Dan jika kita lihat di broker summary walaupun naik 1% lebih, jika kita lihat di sini asing masih keluar dan di sini juga terpantau sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk harta dinata apabila teman-teman saat ini berhasil dapat di sekitar 840 sampai 850 saat ini belum take profit, maksudnya memang masih bisa pertimbangkan take profit apabila minggu depan satu minggu ini harta dinata masih gagal naik di atas harga 900. Atau hold saja terus selama harta dinata tidak turun di bawah 800 untuk target jangka pendeknya. Kan cara pergerakan harta dinata masih oke selama masih kuat di atas 800, masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 900 sampai target lebih jauh di 950 selama masih kuat di atas 800. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham harta dinata, bisa wait and see dulu. Lihat apakah minggu ini harta dinata kuat berada di atas 850. Selama masih kuat, teman-teman mau coba entry di harga 850, masih oke karena saat ini masih berupa support. Dan jika terpantau ternyata tembus atau turun bawah 850, bisa lebih oke coba tunggu di sekitar 800. Karena 800 merupakan support lebih kuat daripada support di 850. Jadi sekarang saya coba update pergerakan dari saham BBTN. BBTN bisa kita lihat kemarin baru kita analisa pada saat mengatas garis EMA 150. Tapi hari ini BBTN opening langsung di atas di sekitar 1200, sempat naik menyentuh target di sekitar 1250, tapi penutupan kembali berada di sekitar garis EMA 50. Dan cara pergerakan bisa kita lihat garis EMA 150 ini masih berupa support kuat, garis EMA 50 juga ini masih berupa support kuat. Walaupun sempat turun dalam kemarin, tapi hari ini masih bisa bertahan dari bawah. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham BBTN, mungkin saat ini masih bisa coba di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BBTN, kenaikan 5% memang tidak begitu oke. Asing terpantau keluar walaupun jumlah tidak besar, dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk BBTN, teman-teman harus perhatikan apabila ternyata satu minggu ini gagal bertahan di 1200, cara pergerakan saya lihat tetap masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1160. Jadi untuk BBTN, teman-teman harus perhatikan garis EMA 150 ini. Apabila tembus, cara pergerakan BBTN sudah kurang oke. Jadi ada potensi untuk mengikuti teman-temannya di sektor perbankan blue chip yang saat ini mulai bergerak downtrend. Tapi selama masih kuat, teman-teman masih mau hold, masih oke kan, cara pergerakan masih akan sideways. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.